Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini yang beranggotakan Dwi Putri Sekar Harum, saya sendiri, Lailatul Jannah, Laili Nur Hafifatul Nisa, Nur Hasanah, Risma Dayanti, Sari Santi, dan Ninda Lestari. Di sini kami akan mempresentasikan hasil observasi lapangan program pembelajaran individu di SLB Negeri Marabahan. Yang pertama yaitu konsep pembelajaran individual. Secara umum, pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan tingkah laku sebagai hasil interaksi antara diri dan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi, pembelajaran yaitu suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Pembelajaran yang diindividualisasikan adalah pembelajaran yang diberikan dalam suatu kelompok siswa, individual, kelompok, atau klasikal dengan pengajaran yang sama tetapi kedalaman dan keluasan materi pelajaran disusun berdasarkan kebutuhan tiap siswa. Oleh karena itu, pembelajaran individual selalu menyesuaikan dengan minat, pilihan, kemampuan, kesulitan, dan kebutuhan masing-masing siswa didasarkan pada postulat bahwa manusia merupakan makhluk individual yang sekaligus juga makhluk sosial dalam pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus. Yang terpenting bukan individual kelompok atau klasikalnya, tapi individualisasinya. Slide selanjutnya yaitu konsep program pembelajaran individual. Program pembelajaran individual atau PPI pada dasarnya merupakan dokumen tertulis yang dikembangkan dalam suatu rencana pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus. Dengan demikian, PPI pada prinsipnya adalah suatu program pembelajaran yang didasarkan kepada kebutuhan setiap individu atau anak. Dalam penyusunan program, hendaknya bertitik tolak dari kebutuhan anak, sebab anak adalah individu yang dibelajarkan. Dan kemudian di sini ada alasan pelaksanaan PPI itu penting bagi anak berkebutuhan khusus menurut Bell, yaitu yang pertama, semua ABK masih memiliki potensi untuk belajar. Kedua, semua ABK membutuhkan pembelajaran keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan kehidupan sehari-hari di rumah dan di masyarakat. Ketiga, sekolah harus melaksanakan pembelajaran keterampilan fungsional sesuai kebutuhan individual. Keempat, prinsip-prinsip pengembangan perilaku secara universal dapat diterapkan sebagai metode pembelajaran. Kelima, penilaian hasil belajar dilakukan secara informal atau tidak penilaian kriteria standar, lebih sesuai dengan diterapkan untuk penilaian tingkah laku fungsional. Keenam, prosedur dan tujuan pembelajaran disesuaikan dengan kemampuan anak. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lailatul Jannah. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan perencanaan dan pelaksanaan program pembelajaran individual. Adapun langkah-langkah pengembangan rancangan program pembelajaran individual ini menurut Rokyadi dan Zainal tahun 2003 yaitu yang pertama yaitu asesmen. Asesmen adalah upaya sistematis untuk mengetahui kelebihan, kelemahan, dan kebutuhan anak. Hasil asesmen ini dapat dijadikan sebagai bahan dalam menyusun program pembelajaran individual. Terus yang kedua ada merumuskan tujuan jangka panjang. Merumuskan tujuan jangka panjang ini yaitu perilaku yang diharapkan dapat dicapai oleh anak dalam waktu baik dalam 1 tahun, 1 semester, ataupun 1 bulan. Selanjutnya yang ketiga yaitu merumuskan tujuan jangka pendek. Nah, tujuan jangka pendek ini adalah penjabaran dari tujuan jangka panjang tadi dalam pernyataan spesifik berdasarkan kebutuhan belajar hasil asesmen si anak tadi. Terus yang keempat yaitu menetapkan materi pembelajaran. Materi pembelajaran di sini yaitu berupa cakupan bahan ajar
untuk mencapai tujuan jangka pendek. Selanjutnya yang kelima yaitu menetapkan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini dibagi dalam 3 tahap. Yang pertama, pembelajaran secara perorangan. Itu pembelajarannya dilakukan guru mengajarkan kepada satu anak. Terus yang kedua, pembelajaran secara kelompok kecil. Maksudnya di sini guru mengajarkan dengan beberapa 2 atau 3 orang siswa atau anak. Yang ketiga yaitu pembelajaran secara kelompok besar. Misalnya di sini guru mengajarkan kepada 5 atau lebih siswa, namun kurang dari 10 siswa atau anak. Yang keenam yaitu evaluasi kemajuan hasil belajar. Nah, evaluasi kemajuan hasil belajar ini adalah cara dan prosedur penilaian kemajuan. Apakah belajar anak sudah meningkat atau belum? Nah, evaluasi kemajuan hasil belajar ini tidak harus tertulis, tetapi juga lebih bersifat observasi perilaku. Selanjutnya, hasil observasi di SLB Negeri Marabahan yang akan dijelaskan oleh teman saya, Laili Nur Hafifatun Nisa. Terima kasih. Nah, di sini saya ingin menyampaikan hasil observasi di SLB Negeri Marabahan. Yang pertama ada profil sekolah. Nama sekolah SLB Negeri Marabahan, alamat Jalan Jenderal Sudirman, RT 13, RW 1, Kelurahan Ulu Benteng, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Baritokwala, Kalimantan Selatan. Kode pos 70513. Nomor telepon 0852 4557 2096. Nomor fax 0511 4799 268. NPSN 10 11 50 31 40 01 garis miring 30 30 13 85. Tipe sekolah B, C, D, F, E, K, Q. Tahun didirikannya 22 Februari 2010. Status tanah milik pemerintah. Luas tanah 10,337 meter persegi. Selanjutnya, kurikulum yang diterapkan di SLB Negeri Marabahan yaitu berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru di SLB Negeri Marabahan, yaitu Ibu Larissa Hardianti SPD. Beliau mengatakan bahwa kurikulum yang diterapkan di SLB Negeri Marabahan adalah kurikulum K13 dengan menggunakan RPP dan PPI. Selanjutnya, gambaran kondisi anak berkebutuhan khusus yang ada di kelas. Yang pertama, hasil identifikasi. Subjek observasi kami adalah kelas 5 SD, SDLB. Kelasnya itu CD, SLB Negeri Marabahan. Dalam kelas 5 terdapat 2 orang peserta didik. Peserta didik yang pertama bernama Ina Nazwatul Fitri, anak yang biasa dipanggil Najwa. Ini teridentifikasi anak dengan hambatan intelektual atau tunagrahita. Peserta didik yang kedua adalah Muhammad Rafka Firdaus. Rafka ini adalah anak yang teridentifikasi hambatan fisik motorik dengan jenis cerebral palsy. Yang kedua, kemampuan Rafka terletak pada bidang seni, misalnya seperti mewarnai dan berpuisi. Dengan kemampuannya itu, Rafka pernah diikutkan lomba oleh sekolahnya. Sedangkan kemampuan Najwa terdapat pada bidang musik. Ia pandai menyanyi dan suaranya bagus. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Nur Hasanah. Yaitu gambaran kondisi anak berkebutuhan khusus yang ada di kelas. Untuk hambatan yang dialami oleh Rafka itu yaitu Rafka belum memahami kata-kata yang bersifat abstrak. Rafka juga lemah dalam hal matematika seperti perkalian.
Adapun hambatan Najwa, karena Najwa merupakan anak yang mengalami hambatan pada intelektualnya, maka hambatannya itu membaca dan berhitung. Kemudian kebutuhan Rafka sesuai hasil wawancara kami, yaitu Rafka belum mampu menulis dan menempel, sehingga ia membutuhkan latihan lebih untuk mengasah kemampuan dari segi motoriknya. Rafka itu anak yang aktif dan kritis. Oleh karena itu, kebutuhan dalam hal ini juga perlu ditingkatkan. Dalam hal bina diri, Rafka masih dalam tahap mampu bantu, yaitu Rafka tidak bisa mengikat tali sepatunya. Kemudian untuk kebutuhan Najwa dalam hal akademik, yaitu kemampuan dalam membaca, menulis, dan berhitung atau calistung dengan menggunakan prinsip pembelajaran anak tunagrahita, yaitu prinsip pengulangan. Najwa membutuhkan kemampuan calistung tersebut. Dalam hal bina diri, Najwa sudah bagus, namun seiring perkembangan waktu, Najwa sudah memasuki fase remaja dan masa pubertas. Najwa membutuhkan bina diri dalam hal menghadapi masa pubertas pada aspek pendidikan seks. Selanjutnya yaitu bentuk pembelajaran individual yang diterapkan di kelas. Bentuk pembelajaran individual yang diterapkan kepada Rafka dan Najwa jelas berbeda karena hambatan mereka yang berbeda. Bentuk pembelajaran kepada Rafka menurut guru SLB yang kami wawancari yaitu tidak hanya bisa berpacu pada buku paket saja, karena Rafka terkadang sulit memahami sesuatu yang abstrak sehingga membutuhkan materi pelajaran dari internet. Kurikulum yang digunakan guru SLB untuk Rafka adalah RPP. Adapun untuk pembelajaran yang diterapkan kepada Najwa yaitu menggunakan prinsip pembelajaran bagi anak dengan hambatan intelektual. Salah satu prinsip pembelajaran itu adalah prinsip pengulangan. Kurikulum yang digunakan guru SLB untuk Najwa adalah RPP dan PPI. Selanjutnya akan dijelaskan saya. Berdasarkan hasil lapangan yang telah kami lakukan di sekolah SLB Negeri Marabahan menggunakan RPP dan PPI di kelas 5. Yang pertama, RPP itu mengacu pada kompetensi dasar dan buku paket, di mana semua acuan tersebut terarah untuk seorang guru dan telah mencakup semua mata pelajaran. Dan sedangkan PPI itu dibuat berdasarkan hambatan yang dimiliki anak, di mana setiap pelajaran telah dimodifikasi materi-materi tersebut. Dan kelebihan dan kekurangan dari RPP dan PPI ini, untuk RPP kelebihannya telah dijelaskan, yaitu telah mencakup semua mata pelajaran, dan untuk kekurangannya, kekurangan waktu dalam pembelajarannya untuk mencapai suatu target. Dan untuk PPI sendiri, kekurangan dari PPI ini adalah dalam waktu 6 bulan hanya mencapai satu target dari tujuan jangka panjang dan jangka pendek. Dan untuk RPP terintegrasi sendiri, dari hasil wawancara kami, narasumber mengatakan bahwasannya RPP terintegrasi tidak digunakan di sekolah tersebut karena hanya terdapat di sekolah inklusi. Dalam pembuatan komponen PPI, berdasarkan hasil lapangan yang telah kami lakukan, narasumber mengatakan bahwasannya komponen tersebut tidak memiliki acuan baku. Namun sebelum COVID, beliau sempat mengikuti in-house training yang mana materi tersebut membahas mengenai pedoman pembuatan PPI, sehingga dari sanalah acuan dalam membuat PPI untuk peserta didik di sekolah tersebut. Dalam membuat komponen PPI sendiri, hal-hal
deskripsi kondisi anak, terus jangka panjang, jangka pendek, materi pembelajaran, media, waktu, serta evaluasi yang akan diterapkan kepada anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan paparan dari Risma Dayanti. Di sini ada G, langkah-langkah merumuskan program pembelajaran individual berdasarkan hasil wawancara kami. Di sini ada langkah-langkah dalam merumuskan program pembelajaran individual, yaitu pertama adanya kolaborasi antara kepala sekolah dengan guru SLB. Nah, di sini tidak sendirian guru SLB dalam menyusun TPI, harus berkolaborasi dengan guru kepala sekolahnya. Yang kedua, adanya asesmen mengenai kelemahan dan kebutuhan anak, serta instrumen asesmen pada aspek membaca terlampir di makalah kami. Nah, agar mengetahui kebutuhan dan kelemahan anak, perlunya asesmen dulu ke anaknya. Di sini ada gambaran pelaksanaan program pembelajaran individu di kelas. Berdasarkan hasil wawancara kami, gambaran pelaksanaan PPI di rumah selama pandemi yaitu menggunakan metode demonstrasi dan pembelajaran langsung. Yang pertama, anak mampu menyebutkan huruf alfabet dengan benar. Yang kedua, mampu menggabungkan dua huruf menjadi satu suku kata. Yang ketiga, anak mampu menggabungkan huruf vokal dan satu suku kata. Yang keempat, anak mampu menggabungkan tiga huruf menjadi satu suku kata. Yang kelima, anak mampu membaca satu kata dengan dua suku kata. Lalu yang terakhir ada evaluasinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Winda Lestari. I. Kendala yang dialami dalam persiapan dan pelaksanaan program pembelajaran individual. Yang pertama, dalam tahap persiapan, guru SLB perlu mencari info tentang karakteristik ABK dari guru-guru yang mengajar anak tersebut di kelas sebelumnya. 2. Identifikasi dan asesmen ulang ABK. Yang ketiga, dalam pelaksanaannya dikarenakan pandemi, anak diharuskan belajar di rumah. Guru hanya datang ke rumah siswa selama 1 kali seminggu, bahkan 2 kali dalam sebulan. Karena kurangnya partisipasi dari orang tua, sehingga anak mau belajar jika gurunya datang saja. Padahal anak yang berkebutuhan khusus yang sekolah setiap hari pun mereka sering lupa dengan pembelajaran, apalagi yang hanya belajar 1 kali seminggu bahkan 2 kali dalam sebulan. Itu menurut guru SLB yang kami wawancarai. Selanjutnya ada J, tindak lanjut yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam persiapan dan pelaksanaan program pembelajaran individual. Tindak lanjut untuk mengatasi kendala di atas adalah dengan memberikan evaluasi kepada anak. Guru juga memberikan pengertian kepada orang tua ABK tentang pentingnya mengulang pembelajaran yang sudah ada agar ingatan anak tidak stuck di situ saja, bahkan sampai fatal. Yang terakhir, K, bentuk pelatihan yang pernah diikuti berkaitan dengan program pembelajaran individual. Sekitar tahun 2019 sampai 2020 sebelum COVID, SLB Negeri Marabahan pernah mengikuti acara in-house training. Acara ini sejenis pelatihan terhadap guru kepala sekolah dan seluruh staf. Dalam rangkaian acara tersebut, salah satu materinya adalah diajarkan pedoman dalam membuat PPI. Sehingga dari situlah format acuan PPI yang digunakan sampai sekarang. Acara in-house training ini berlangsung selama 2 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan RPP dari SDLB Negeri Marabahan kelas 5. Di sini ada 2 RPP yang digunakan di kelas D5. Yang pertama itu dengan tema 4 hidup bersih dan sehat di sekolah dengan subtema bermain di rumah.
Di RPP ini mencakup 2 pembelajaran, yaitu bahasa Indonesia dan matematika. Lalu di RPP yang kedua itu tema 4, peduli lingkungan hidup di sekitar, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Di RPP yang kedua ini terdapat 3 mata pelajaran. Yang pertama itu bahasa Indonesia, yang kedua IPA, dan yang ketiga itu matematika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan program pembelajaran individual yang kami dapat di Sekolah SLBN 1 Marabahan. Pertama ada identitas anak, nama Inna Nazwatul Fitri, tempat tanggal lahir Marabahan 27 bulan 11 2007, umur 13 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, nama orang tua Bakrani, alamat komplek Korpri Marabahan kelas 5 SDLB, tahun pelajaran 2020-2021, jenis hambatan tunagrahita, deskripsi kondisi anak Inna Nazwatul Fitri yang sering disebut juga Nazwa merupakan peserta didik dengan hambatan tunagrahita. Dulu pernah bersekolah di SD umum namun tidak naik kelas, sehingga orang tua memindahkan ke SLB. Anak sudah mengetahui huruf A sampai Z, namun ketika menggabungkan huruf menjadi suku kata, anak tidak mampu. Bisa dibaca di makalah kami di lampiran materi buku membaca, metode pembelajaran, metode demonstrasi dan pembelajaran langsung. Media ada buku membaca, buku bergambar, buku tulis dan pensil. Waktu pelaksanaan 1 semester 3 kali dalam seminggu. Ada evaluasi, di situ bisa dilihat di makalah kami. Nah, begitu saja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.